Halo semuanya, balik lagi di channelnya Sobat Kemudi. Ya, ini adalah Innova Reborn. Kata siapa Innova Reborn udah nggak dijual di pasaran? Ini buktinya ada. Meskipun di luar sana banyak sekali Innova Zenix, tapi Innova Reborn ini masih menjadi primadona. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. Kenapa mobil ini menarik? Menarik lah, jelas. Ya, ini tuh menarik banget, apalagi di kalangan rental atau orang-orang pekerja keras itu pasti suka sama mobil ini, sama Innova yang generasi ini. Gue yakin pasti semuanya suka. Pertama, dia punya mesin diesel 2400 cc, ya enggak? Yang kedua, dia penggeraknya roda belakang, jadi RWD yang gerak belakang. Yang di luar sana orang percaya kalau dengan penggerak roda belakang atau RWD itu dia jadi lebih mudah untuk melibas tanjakan. Terus mobil ini pun karena dia masih menggunakan leather frame, sasisnya dia leather frame, jadi mobil ini benar-benar tangguh. Ya, beda seperti mobil Innova Zenix. Bukan berarti Innova Zenix itu nggak tangguh atau nggak kuat, tapi kalau Innova Zenix itu bisa kita bedakan ya. Innova Zenix dia lebih ke keluarga yang memang nyaman mobilnya karena dia sasisnya menggunakan monocoque. Ya nggak bisa dibohongin, monocoque pasti akan lebih nyaman bantingannya ketimbang mobil yang leather frame seperti ini. Tapi leather frame dipercaya orang-orang itu lebih kuat ya untuk melibas jalan-jalan rusak, apalagi di Indonesia kan banyak jalan yang begitulah ya. Dia leather frame, terus kaki-kaki dari mobil ini pun benar-benar kuat. Jadi sampai ada bahasa kaki-kaki Innova Reborn itu terbuat dari beton. Saking kuatnya gitu ini kaki-kaki dari mobil Innova ini. Dan yang penting ini adalah kijang gitu. Oke, kita bahas desain ya. Kalau desain mobil ini memang tidak seatraktif mobil-mobil zaman sekarang gitu. Jadi desainnya sederhana. Kayak model lampunya aja ini dia masih menggunakan lampu-lampu halogen, terus lampu seinnya juga bohlam, lampu fog lampnya juga bohlam gitu. Nggak ada LED-LED-an pokoknya di depan sini. Jadi masih sederhana, masih klasik gitu. Terus di tengah sini ada grill, sini ada chrome-chrome-nya, ada logo Toyota dan tidak ada kamera 360 dan sensor parkir itu tidak ada di mobil ini. Oh, di mobil ini yang bawanya driver dari mobil seperti ini tuh feelingnya jago, nggak usah kamera-kameraan. Ya ini dimensi dari Innova Reborn, dimensinya cukup bongsor karena mobil ini bisa menampung sampai 8 penumpang. 8 penumpang. Jadi baris ketiganya itu bisa 3 orang. Tapi kalau rekomendasi dari gua jangan yang terlalu gemuk. Jadi yang kecil sampai ke yang sedang itu mungkin bisa 3 orang di bagian belakangnya supaya lebih nyaman aja. Dan di sini panjang, tinggi juga, jadi cocok buat jalanan di kita. Terus velgnya dia two-tone sebenarnya, bukan sebenarnya emang two-tone. Terus di sini dia ukuran velgnya tidak terlalu besar sih, dia ringnya hanya 16 inci dengan profil ban 205/65. Disc brake-nya sudah pasti ada. Tapi sayang di bagian belakang dia tidak menggunakan disc brake, jadi pakainya tromol untuk yang belakang. Sini spion, dia sewarna sama body, ada lampu sennya juga, tidak ada kamera ya. Sini door handle, nah kuncinya dia masih menggunakan kunci colok, jadi tidak ada sensor-sensoran, nggak ada. Sini juga full hitam dan gue suka, jadi lebih simple, tidak ada chrome yang begitu ramai di sini. Ini gue suka sih, dan ini dia kaca filmnya disupport pakai lumar loh. Keren juga. Nah, bagian belakangnya di sini dia desainnya memang mengotak. Jadi benar-benar ya simple aja gitu, kotak blok gitu. Tapi zaman dulu desain seperti ini oke gitu kan. Jadi orang tuh wah keren desainnya gitu. Cuman makin ke sini kan mobil karena lampunya pada menggunakan LED, jadi dia jadi lebih tipis-tipis. Kalau zaman dulu gini tebal-tebal, mikanya gede-gede. Ini ya gede-gede gitu kan. Dan di sini lampunya tidak ada yang LED kalau zaman dulu. Dia menggunakannya bohlam aja semua, makanya gede-gede tuh. Terus di atas dia antenanya model shark fin, masih ada upper spoilernya, ada Hyman stop lampnya, tapi dia tidak ada rear defogger. Cuman bagusnya dia masih punya rear wiper, kamera mundurnya dia ada,
dia masih dikasih kamera mundur, karena zaman dulu punya kamera mundur itu udah cukup oke ya. Sini ada emblem Innova, terus sini ada emblem Kijang ini yang dari dulu orang kalau nggak punya Kijang tuh kurang kaya gitu. Belum kaya kalau belum punya Kijang, bener gak sih? Zaman dulu tuh ada statement kayak gitu tuh. Sini juga ada 2.4, ini tuh dia menandakan cc-nya, jadi cc-nya 2400 cc dan ini G, tipenya tipe G. Di bawah ada 2 buah sensor parkir dan ada reflektornya juga. Nah sekarang kita buka, ini bagasinya, pintunya belum elektrik ya. Gua takut kena ajar tadi. Bagasinya memang tidak terlalu besar, ya. Biasa aja karena mobilnya juga memang 3 baris ya, nggak terlalu besar. Tapi di sini koper ukuran medium dan ukuran kecil, gue yakin bisa masuk. Tapi posisinya harus berdiri, tidak bisa tiduran. Kalau tiduran kayaknya agak sulit ya. berdiri, bisa berdiri. Nah ini kita dikasih headrest nih, tuh dikasih headrest lagi buat penumpang bagian belakang di tengah kayak gini, gitu. Ini bisa dimasukin. Jadi di belakang itu bisa 3 penumpang. Tapi kalau gue ngerekomendasiin ya badannya jangan terlalu gemuk, takut sempit gitu aja sebenarnya. Terus ini juga kalau misalkan kalian belum puas dengan bagasi sebesar ini bisa dilipat. Tapi dengan syarat lu penumpangnya hanya 5 orang gitu kan. Ini bisa dilipat dan pelipatannya juga unik. Ya biasanya kan lipat tidur aja udah gitu kan. Kalau ini enggak, lipat angkat. Nah, tempelin sini dicantolin gitu kan si ikatannya sini. Tapi bagusnya kalau yang zaman sekarang itu dia sudah menggunakan pegas, jadi enteng. Kalau zaman dulu Innova yang lama tuh, Innova lama, Fortuner lama, itu berat coy. Karena dia belum ada pegasnya juga, angkatnya lumayan tuh, lumayan PR juga. Tapi kalau mobil ini enteng. Karena mobil ini itu bisa menampung 8 penumpang, jadi mobil ini akan menyenangkan kalau diajak mudik lebaran. Ini kan lagi bulan Ramadan nih. Sebentar lagi kita akan lebaran dan itu biasanya umat muslim di Indonesia akan mudik ke rumah orang tuanya, ke kampungnya. Ya gak sih? Dan mobil ini benar-benar asik menurut gua Pak kalau dibawa mudik karena bisa nampung orang banyak gitu. Jadi kita tuh mudik tuh bisa banyakan kalau pakai mobil ini. Itu menyenangkan. Dari sini juga luas-luas aja menurut gue ya mobilnya. Karena gue juga pencinta dari Kijang, apalagi yang Innova. Gue juga suka banget sama Kijang. Karena belum ada yang bisa menyaingi mungkin ya. Belum ada kayaknya. Coba deh kalau misalkan ada yang tahu pesaing dari Nova Reborn ini apa, silakan komentar ya. Desain dari dashboardnya juga di sini sederhana, tidak ada panel empuk, jadi semuanya hard plastik tapi boot quality-nya bagus, tebal-tebal. Ya, seperti ini, tebal-tebal. Door trimnya juga di sini oke, tapi ya dia masih dikasih fabriknya, jadi tangan kita masih dapat empuk-empuk lah untuk armrestnya. Sini auto, untuk jendela hanya sisi driver aja dan ada power door lock dan window lock. Sini ada electric retract-nya juga ya. Sini ada cup holder, di bawah ada cup holder. Jadi mobil-mobil Toyota itu ramah dengan cup holder. Jadi kepraktisan bawa air minum tuh sangat dipikirkan sekali sama Toyota ya. Di bawahnya dia ada ini aja sensor, alarm. Terus di paling bawah ada tuas muka kap mesin dan tangki bensin. Sini kuncinya dia masih menggunakan kunci colok dengan flip key seperti ini. Jadi kalau ditekan dia terbuka. Kita bisa colokin aja sini. Nah, oke, di sini instrumen clusternya dia sederhana juga. Jadi masih analog, RPM-nya analog, speed-nya juga analog. Terus ini ada untuk indikator bensin, suhu. Di tengahnya ada MID kecil, mungkin untuk odo kali ya. Nah, di sini ada odometernya berapa, outside, temperatur, trip A, trip B. Udah, balik lagi. Simpel kan? Simpel banget. Sini apalagi setirnya juga dia
belum pakai kulit, jadi itu dia karet ya, bahannya karet. Dan ini tetap masih dikasih tombol, jadi nggak sepi-sepi banget gitu. Jadi ada tombol display, sini ada telepon, untuk volume juga ada, mode juga ada pada setirnya. Dan ini setirnya dia udah tilt dan teleskopik dong, pasti Innova tuh. Asik dong, jadi bisa diatur ya ketinggiannya. Di tengah ada jam digital, ada lampu hazard, head unitnya memang tidak terlalu besar. Kita lihat sini. Nah, ada ganjil genap, jadi dikasih tahu ini tanggal berapa. Nah, mobil kalian plat nomornya ganjil apa? Genap gitu kan. Sini ada iPod, ada telepon, ada disk. Jadi dia masih punya input CD, ada input CD-nya. Sini ada Bluetooth, jadi konektivitasnya kemungkinan dia pakai Bluetooth ya, belum ada Android Auto dan Apple CarPlay. Sini M Toyota, radio, tailing dan USB. Dia masih ada colokan USB. Tuh di sini, sebelah kiri. Sini ada AC untuk suhu ada, terus ada level AC-nya blower ada, terus di sini ada pengaturan arah semburan ada, front defogger ada, ventilasi ada, tapi rear defogger dia nggak punya ya. Bawahnya dia ada untuk apa ini namanya drive mode, dia ada dua, ada eco mode dan ada power mode. Stability control juga ada, passenger airbag dia ada. Di bawah sini ada power outlet, tapi tidak ada wireless chargingnya gitu, nggak ada ya. Transmisinya dia otomatis dan ada tiptroniknya. Tapi memang mobil ini nggak dikasih pedal shift. Wah gawat kalau dikasih pedal shift sih, gawat ini. Ada cup holder, rem tangannya dia menggunakan otot kayak gini. Ada console box, bisa dipakai armrest juga. Kursinya standar aja modelnya, ya, layaknya Toyota pada zamannya standar. Dan ini gue suka warnanya sih, warnanya brown kayak gini gue suka. Atas sekarang. Atasnya dia ada vanity mirror, ada cerminnya ada ya, sun visor maksudnya. Sini ada tempat kacamata, sini ada lampu baca, tuh masih kuning tapi nggak apa-apa lah. Sini juga ada cerminnya. Tengahnya spion tengah dia dynamic view, oke. Tidak ada TSS ya, mengingat mobil ini tuh keluarnya lumayan agak lama sih, jadi belum ada tuh fitur-fitur seperti itu. Laci, nah ayo dong buka. Nah ada laci di atas satu, di bawah satu, jadi dia lacinya punya dua. Lumayan lah buat naro-naro buku servis dan kawan-kawannya. Dan kursinya ini meskipun dia tidak elektrik ya, tapi dia dikasih adjuster, reclining, pokoknya lengkap sih. Ya bisa dinaikin, bisa diturunin untuk kursinya. Bagian belakangnya juga cukup lega dan ini bisa dimaju mundurin juga tuh. Oh ini paling maju segini ya, masih lega loh. Ternyata ini udah mentok tuh paling depan, tapi masih lega. Coba kalau kita mundurin mentok, lega banget. Cuma yang belakang kasihan. Yang belakang nanti nggak kebagian apa lahan. Oke, nah ini bagian baris keduanya bisa 3 orang penumpang, ISOFIX juga. Headrestnya ada 3. Ya, di sini memang tidak ada USB slot, tapi dikasih power outlet 12 volt. Nah ini kesukaannya emak-emak, ada gantungan. Ada gantungannya. Terus ini di belakang dia bisa bisa 3 orang, yang tadi gue bilang bisa 3 orang penumpang di bagian belakangnya. Tapi kalau menurut gue yang nggak terlalu besar orangnya ya, dan pelipatannya yang tadi ya 50-50 dan itu ke atas kayak gini. Di atas dia masih dapat double blower. Ini juga, nah, kaget gue. Dia AC-nya ada berapa ini sih? 1, 2, 3, 4 level untuk blower di bagian tengah sini. Dan belakang juga masih dapat blower. Hand gripnya dia retract, ada seat back pocket juga, dan di bagian tengah sini masih dapat armrest yang dibalut fabric, jadi masih empuk lah. Tapi memang di belakang sini nggak ada armrest, masih ada tonjolan. Mengingat mobil ini tuh dia penggerak roda belakang, jadi ini tuh pasti gardan untuk ke bagian belakang. Nah, yang bikin menarik dari mobil ini adalah mesin yang dia gendong. Itu mesin diesel. Oh, berat juga. Nah, ini kondisi ini lagi nyala sih. Ya, oke. Jadi mesin yang dia gendong ini mesin 2400 cc, 4 silinder diesel. Jadi ini tuh cumi darat. Ini cumi darat ya. Sini tuh
Mesinnya bisa mengeluarkan tenaga maksimal tuh sampai 147 HP dan torsinya yang nggak main-main. Dia di 360 Nm, itu cukup besar. Dan di sini dia untuk pengereman ABS dan kawan-kawannya sudah ada. Di sini juga sudah dicat ya untuk bagian ruang mesinnya. Dikasih cover engine juga dan ada covernya juga di sini. Bukan cover, peredam panasnya ada di atas, dia sudah dicat juga. Jadi yang spesial dari mobil ini tuh ini dia mesinnya yang tadi gue sebutin ya. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua tentang mobil ini? Apakah mobil ini layak untuk dibeli? Sangat layak sekali kalau menurut kita dari Sobat Kemudi. Ya, ini sangat layak sekali. Apalagi sekarang kita akan ada kegiatan mudik gitu kan. Dan ini bisa banget menemani kita mudik ke luar kota cuy. Iya dong, suspensinya juga enak, mobil ini mesinnya gede. Cuman gue titip pesan, kalau mobil-mobil kayak gini, janganlah kalian pasang-pasang strobo, rotator ya. Jangan, kalau kalian warga sipil tolonglah jangan pakai yang gitu-gitu. Karena gue kadang-kadang kaget ya kalau di jalan tuh tiba-tiba kalau malam apalagi tiba-tiba kabin gue warna biru gitu. Ternyata ada mobil ginian pakai strobo. Jangan kayak gitu. Nah, harganya juga mobil ini di 400 jutaan. Jadi ini paling murah, dia masih punya varian gasolin kalau nggak salah. Masih ada atau enggak itu tinggal ditanya aja. Tapi yang setahu gue sih kalau ngelihat ininya masih ada yang bensin, dan itu harganya yang bensin di 380-an, tapi kalau yang diesel seperti ini itu di 430-an. Dan itu masih sangat worth it banget kita beli di tahun sekarang. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review kita kali ini tentang makhluk ini dari Toyota. Ini adalah Innova Reborn Diesel, cumi darat cuy. Ya, semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.